gitu. Jadi ya mohon maaf nih, bukannya mau apa-apa, tapi UAE kemarin udah mau jalanin kasino Pak. Coba negara Arab menjalanin kasino itu kan, maksudnya mereka out of the box banget gitu ininya, apanya lembaga dan KL-nya lainnya kan out of the box. Nah kita juga pasti punya tuh out of the box pemikiran-pemikiran lainnya gitu. Ini bukan di Bapak sini, maksudnya mungkin bisa ditekankan gitu ke KL-KL lainnya. Nah tentunya ini juga kita semua sih Pak, kita juga akan membantu ke sana juga. Mungkin itu Pak, karena saya pengen lihat kita ini SDA terus gitu pemasukannya, mau dari pajaknya ataupun non pajaknya, pasti dari situ dua hal itu. Nah jadi itu Pak, sedikit banyak dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita. Tentunya kita semua menginginkan berita-berita yang valid, berita-berita yang akurat, berita-berita yang faktual, berita-berita yang edukatif, dan berita-berita yang mutakhir. Maka dari itu, Bung Kameramen, disilahkan. Baik, terima kasih Bung Alfian. Bung Alfian, syukur Alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Ini kita akan membahas berita nih Bung Alfian dari Instagram, namanya Pandemic Talks. Dia bikin judul, anggota DPR usul buka kasino legal untuk menambah pemasukan negara Indonesia. Nah, sebetulnya saya juga ngecek kan di Kumparan. Nah, Kumparan sebenarnya nadanya hampir seperti ini Bu Alfian. Nah, tapi akhirnya dirubah. Kalau di Kumparan, Komisi 11 minta pemerintah genjot penerimaan negara. Contohkan Uni Emirat Arab buat kasino. Jadi nggak terlalu vulgar lah kesannya. Langsung saja kita bacakan beritanya. Anggota Komisi 11 DPR RI dari Golkar, Galih Kartasasmita, mengusulkan agar pemerintah mencari solusi baru agar penerimaan negara bukan pajak PNBP mengalami peningkatan. Ia meminta pemerintah mencari usulan out of the box seperti Uni Emirat Arab yang memiliki PNBP dari jasa kasino. Saat ini kasino dilegalkan oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Nah mungkin Bu Alfian pakai contoh judi aja itu udah nggak pas nih Bu Alfian. Mungkin respon awalnya bagaimana Bu Alfian? Silakan. Respon awalnya nggak usah out of the box dah. In the box. Apa itu? Sahkan undang-undang perampasan aset. Itu saja udah ketahuan kok. Pertamina 1.000 triliun. Belum dari yang namanya pajak 429 triliun. Belum yang nikel. Belum yang segala macam. Itu sahkan undang-undang perampasan aset aja udah. Dan itu yang anggota DPR itu menurut hemat saya harus diketarain itu. Supaya di dapilnya orang ini jangan sampai dipilih lagi. Kita harus berani mengedukasi. Maka itulah alasannya mengapa orang yang bernama Alfian Tanjung dan kawan-kawan terus mengintensifkan pendidikan politik bagi umat Islam. Maka respon awalnya adalah, itu adalah akal-akalan. Karena orang tahu, orang beriman tahu, yang namanya judi itu termasuk ayat yang termaktub di surat Al-Maidah 90. Yang di pertengahan menjelang akhir, ya, rijsum min amalis syaitan, fajatanibuhu. Tinggalkan. Jadi intinya yang berhubungan dengan usulan tadi harus ditolak dan yang bersangkutan harus diketarain, dilingkarin tuh dengan lingkaran merah. Begitu respon awal. Ya, Bung Alfian, sepakat saya. Tapi saya bacakan dulu lagi. Mungkin, mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi Uni Emirat Arab kemarin sudah mulai jalanin kasino. Pak, coba negara Arab jalanin kasino, itu kan maksudnya mereka kan out of the box. Gitu lembaga dan kementerian lembaganya out of the box, kata Galih dalam rapat dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Galih menilai Indonesia memiliki kondisi yang sama dengan Uni Emirat Arab, mulai dari sumber daya alam yang melimpah, hingga potensi di bidang jasa lainnya. Bung Alfian, anggota DPR RI ini kan mestinya dia punya wawasan yang luas, Bung Alfian, tentang misalkan tentang halal haram lah, misalkan keagamaan di Indonesia ini kan mayoritas Islam, sampai dia bisa membuat contoh kasino itu kan nggak masuk akal, Bung Alfian. Jadi mungkin di sesi tengah ini
Kenapa Bung Alfian? Sekelas anggota DPR RI bisa seperti itu cara mikirnya atau cara memberi contohnya. Itu kenapa tuh Bung Alfian? Silakan. Galih Kartasasmita. Kayaknya kok ada sambung-sambungan. Ini ada Kartasasmita, kakeknya apa bapaknya tuh ya. Ginanjar Kartasasmita. Ini siapanya Kartasasmita nih. Nah, pendapat tengah dari saya, yang pertama, tidak ada dasar hukum yang mengambil contoh untuk menerapkan hukum dengan kelakuan orang yang melanggar hukum. Itu satu. Ya kan? Buat apa? Saya paham maksudnya Mr. Galih ini. Itu di Emirat Arab ini begitu. Sama juga ente ngelihat orang mencuri, dia mencuri. Ini sama juga berbuat sesuatu mencontoh dari penjahat gitu. Tidak ada cerita. Silakan tanya di negara-negara Emirat Arab itu. Apakah ada ulama mereka yang mengatakan bahwa yang namanya judi itu halal? Gak ada. Memang pemerintahan-pemerintahan yang ada kan digarap langsung oleh Zionis internasional. Sehingga mereka menjadi negara-negara sekuler. Jadi intinya buat kita, membangun negara bukan dengan uang haram. Uang haram tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi pelakunya, maupun orang-orang yang diperlakukan, maupun negerinya secara keseluruhan. Jadi pendapat tengahan saya, Saudara Galih telah keliru. Begitu Bung kameramen pendapat tengahan saya. Ya, Bung Alfian, kalau dari orang tuanya si Galih Kartasasmita itu, nama orang tuanya Ginanjar Kartasasmita, benar Bung Alfian. Nah kemudian dia adik beradik sama Agus Gumiwang Bung Alfian. Nah Bung Alfian, oke lah, namanya kesalahan mungkin nggak ada sangkut pautnya sama orang tuanya ya, mungkin emang pergaulannya dia yang menganggap mungkin kenapa nggak bisa dilegalkan aja di Indonesia, atau kan bisa diduga juga apa iya anggota dewan suka main di luar, jadi paham-paham kalau itu bisa buat pemasukan negara gitu. Nah Bu Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini memang apa ya Bu Alfian, kawan-kawan saya yang bekerja di BUMN misalkan, mereka sangat merasakan Bu Alfian apa sih namanya, efisiensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi mungkin mereka punya pikiran nih gimana nih biar uangnya nambah gitu. Tapi kenapa harus ke judi? Tapi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, apa pesan Bu Alfian? Ini kan sekelas DPR aja sampai menyarankan apa ya, mencontohkan lah ya. Mungkin bahasa gampangnya mencontohkan seperti di Uni Emirat Arab. Ya berarti kita jangan berharap Bu Alfian judi online di Indonesia bakal hilang atau judi online bakal diberantas. Bisa jadi pejabat-pejabat kita justru yang memfasilitasi. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Yang pertama, ganyang dinasti. Dinasti keluarga, dinasti pasar, dinasti komunitas, dinasti teritorial. Dan kita akan melawan dengan membangun dinasti keadilan, dinasti umat Islam Indonesia. Karena bagaimanapun ini merupakan fakta. Ada dinasti Pasar Rau, dinasti Cipondo, dinasti Solo, dinasti apa. Ini adalah satu fakta orang-orang yang dibesarkan di nampan emas. Jadi pendapat pertama, kita harus berani membangun hegemonik politik yang menghabisi seluruh dinasti yang ada dengan semangat kolektif, semangat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, bahwa apa yang berhubungan dengan upaya membangun negara dengan menggunakan hal-hal yang haram, itu nanti akan berpengaruh kepada cara berpikir, cara berperasaan, cara berperilaku. Maka saya menghimbau kepada para aktivis dakwah, kepada MUI, lembaga-lembaga ormas-ormas Islam, agar juga mau membahasakan. Jangan pernah biarkan kebijakan-kebijakan yang melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, maka kita menyadari bahwa Indonesia sebetulnya punya kekuatan yang luar biasa. Maka saya mengembalikan tadi, undang-undang perampasan aset segera disahkan. Dan caranya tentu bisa dilakukan dengan proses RDPU, dengan pendapat umum, dan melakukan kerja-kerja sedemikian rupa, karena itu adalah RUU yang sudah ada. Ayo dibuat, ayo diolah, ayo dikawal, dan kita menginginkan negara kita punya proses-proses politik yang membuat mereka memberikan kebaikan dan perbaikan buat warganya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.